Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali untuk menjelaskan terkait dengan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif, yakni observasi. Ya, jadi di teknik pengumpulan data ini sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana cara melakukan observasi, ada berapa cara untuk melakukan observasi, apa-apa saja instrumen yang dibutuhkan, maka perlu kita ketahui apa sih itu observasi. Nah, jadi dalam pemaknaannya observasi itu adalah pengamatan. Ya, jadi prosesi di mana seseorang melakukan pengamatan pada suatu peristiwa atau fenomena yang berguna untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan terkait dengan apa yang diobservasi. Nah, jadi kebanyakan ini kan observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data kualitatif. Jadi jika ada seorang peneliti atau seorang mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dia perlu untuk menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya atau pengamatan. Jadi observasi ini adalah melakukan pengamatan terhadap suatu peristiwa atau fenomena untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam ya. Jadi karena data kualitatif itu atau metode penelitian kualitatif itu dia bersifat untuk mengumpulkan data yang sifatnya mendalam atau lebih mendetail kepada suatu peristiwa atau fenomena. Nah, jadi di sini kita perlu untuk melihat apa-apa saja yang harus dilakukan ketika melakukan observasi. Lihat dulu. Oke. Nah, di sini jadi seperti halnya yang saya katakan sebelumnya ya. Jadi apa sih observasi itu? Ya. Jadi observasi itu adalah suatu prosesi di mana terjadi proses pengamatan dan merekam. Nah, jadi kalau kondisi sekarang ini itu dia sudah masuk pada kategori mengamati dan merekam. Nah, di mana dalam prosesi mengamati dan merekam ini peneliti dianjurkan untuk berada pada kondisi di mana dia melakukan observasi tersebut dan melakukan perekaman. Nah, dalam prosesi melakukan perekaman ini dibutuhkan beberapa skill ya. Yang pertama harus melakukan pengamatan dengan cermat. Nah, jadi tidak boleh ada satupun informasi yang tidak diamati dengan saksama. Jadi harus cermat ya, harus jeli dalam melakukan observasi ini, dalam menentukan apa-apa saja yang terjadi selama proses observasi atau dalam proses pengamatan. Nah, jadi makanya di sini observasi itu berubah bentuk menjadi melakukan pengamatan dan merekam. Karena biasanya kalau hanya melakukan pengamatan saja biasanya ada beberapa momen-momen penting yang tidak terobservasi. Jadi dengan bantuan teknologi yang sekarang dengan adanya kamera kita sudah bisa melakukan perekaman. Nah, jadi kita bisa lebih melakukan hal yang pertama ini, dari dalam proses mengamati dan merekam ini kita harus mengamati dengan sangat cermat guna untuk mengumpulkan informasi yang sangat detail. Nah, yang selanjutnya mencatat dengan teliti. Jadi prosesi dalam observasi ini menggunakan catatan. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus dicatat. Jadi itu kita harus melakukan proses pencatatan itu dengan sangat teliti dalam hal prosesi observasi atau dalam prosesi melakukan pengamatan tersebut. Nah, kemudian nanti data-data tadi yang sudah dikumpulkan dalam bentuk catatan tadi ya dalam prosesi observasi, maka data tersebut akan dianalisis nantinya. Nah, jadi ini beberapa skill yang seharusnya dimiliki oleh seorang peneliti yang ingin melakukan
penelitian kualitatif dan harus melakukan teknik pengumpulan data, yakni observasi. Jadi dia harus melakukan pengamatan dengan cermat, ya. Jadi tidak boleh melakukan pengamatan dengan santai istilahnya, ya. Yang penting sudah melakukan pengamatan, jadi tidak boleh. Jadi dia harus melakukan pengamatan dengan cermat selama berada pada lokasi penelitiannya, kemudian mencatat dengan teliti, ya, mencatat dengan teliti apa-apa saja yang terjadi, kemudian melakukan analisis data dengan sangat hati-hati. Setelah semua informasi tadi yang dicatat itu terkumpulkan. Nah, berdasarkan jenis-jenis observasi, jadi berdasarkan jenis-jenis observasi, ya. Jadi observasi itu dibagi kepada dua jenis, yakni observasi partisipan. Nah, observasi partisipan di sini itu berfungsi, ya, atau pada kondisi di mana si observer atau yang melakukan observasi atau peneliti itu sendiri menjadi partisipan atau ikut terlibat sebagai partisipan. Kalau dia konteksnya adalah pendidikan, maka dia ikut berpartisipasi sebagai murid jika yang ingin diobservasi itu adalah kondisi kelasnya, ya. Jadi kita harus ikut menjadi partisipan. Kalau jenis observasinya adalah partisipan. Nah, sementara yang non partisipan itu jenis observasinya adalah kita tidak ikut terlibat. Jadi kita hanya betul-betul hanya fokus kepada pemantauan. Jadi kita non partisipan atau tidak terlibat sebagai partisipan di dalam observasi tersebut. Nah, kemudian berdasarkan metodenya dibagi juga kepada dua metode, yakni metode terbuka dan metode tersembunyi. Nah, jadi ini adalah dua metode. Jadi ini adalah pembagian, ya, observasi didasarkan pada jenis-jenis observasi dan metode observasi. Jadi kalau berdasarkan metode observasi dia terbuka dan tersembunyi. Jadi ini diketahui. Jadi kalau ini dia diketahui oleh si subjek penelitian yang diobservasi. Jadi kalau dia adalah guru, berarti gurunya mengetahui bahwa dia sementara diobservasi, itu namanya terbuka. Nah, sementara metode observasi tersembunyi itu berarti apa yang diamati atau guru, ya. Jadi kita misalkan guru yang akan diamati, dia tidak mengetahui bahwa dia sedang dalam prosesi diobservasi karena metodenya adalah tersembunyi. Berdasarkan dari kedua topik ini, yakni jenis-jenis observasi dan metode observasi, maka perlu kiranya kalian mengumpulkan informasi terkait dengan pertama, yakni apa saja kelemahan dan kelebihan dari metode teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya, apa-apa saja kelemahan dari partisipan ini, ya. Observasi di mana dia bersifat sebagai partisipan, apa kelemahan dan kekurangannya. Kemudian berdasarkan dia sebagai non partisipan, apa kelemahan dan apa kekurangannya jika didasarkan pada jenis-jenis observasi. Jadi sudah 3, ya. Jadi tadi pertama observasi secara umum, apa kelemahan dan kelebihannya. Kemudian jenis observasi sebagai partisipan. Kemudian apa kelemahan dan kelebihannya. Kemudian observasi non partisipan, apa kelemahan dan kelebihannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah berdasarkan metode observasi, apakah observasinya terbuka, apa kelemahan dan kelebihannya. Kemudian metode observasinya tersembunyi, ya, apa kelemahan dan kelebihannya. Nah, itu yang perlu untuk kalian cari literaturnya atau kalian buatkan resume nantinya. Nah, langkah-langkah untuk menyusun metode pengumpulan data penelitian kualitatif, ya, dengan cara observasi. Jadi hampir sama, ya. Jadi tahapannya dengan prosesi wawancara. Jadi selalu ada yang namanya persiapan sebelum melakukan observasi. Jadi persiapan itu dalam penelitian kualitatif itu sangat penting.
ya, seperti halnya saya tekankan di beberapa video saya terkait dengan penelitian kualitatif, yakni instrumen penelitian yang paling utama itu adalah peneliti itu sendiri. Jadi dalam tahapan persiapan ini juga peneliti harus mempersiapkan diri sebelum melakukan observasi, ya, mempersiapkan diri melihat apakah yang diobservasi nantinya itu sudah sesuai dengan kondisi yang diinginkan, apa tujuannya, apa-apa saja yang harus dia gunakan, apakah dia harus membawa daftar observasi, apakah dia harus membuat jurnal observasi, ya. Jadi ada banyak cara instrumen dalam melakukan observasi itu, dan memilih instrumen yang cocok. Nah, jadi tidak semua instrumen yang ada di observasi itu bisa dilakukan sebagai seluruhnya. Jadi ada beberapa instrumen-instrumen observasi itu yang tidak cocok. Jadi kita perlu untuk memilih dengan seksama. Oh, kayaknya karena penelitian saya fokusnya adalah di pendidikan, saya kayaknya hanya bisa menggunakan instrumen observasi itu dalam bentuk daftar observasi. Bentuknya itu seperti apa? Nah, dikarenakan kenapa harus pilih seperti ini? Dikarenakan ini kelemahan dan kelebihannya. Karena berdasarkan data yang harus saya kumpulkan, seharusnya saya hanya mendapatkan informasi terkait si A, si B, data A, data B, data C, nah, begitu seterusnya. Nah, jadi persiapan sebelum melakukan observasi itu juga sangat penting dalam hal penelitian kualitatif, karena bisa saja ada beberapa hal yang ada saja beberapa hal yang tidak masuk kriteria, tapi ternyata bagian dari variabel penelitian itu sendiri, atau tujuan bagian merupakan pecahan salah satu solusi dari penyelesaian variabel penelitian itu sendiri, atau rumusan masalah dari suatu penelitian, tapi kita luput untuk melihatnya. Nah, dalam pelaksanaan observasi itu makanya si observer atau si peneliti yang menjadi observer itu nanti perlu untuk memperhatikan subjek penelitiannya dengan saksama, ya. Jadi diperhatikan dengan baik dia punya subjek penelitian. Tidak boleh melakukan observasi itu dengan istilahnya yang penting sudah melakukan observasi, seperti yang saya katakan sebelumnya, hanya untuk hanya untuk menggugurkan kewajiban sudah melakukan observasi karena memilih metode penelitian kualitatif. Enggak. Jadi harus memperhatikan subjek penelitiannya dengan saksama, harus cermat dan teliti dalam prosesi pelaksanaan observasi itu, karena ada beberapa hal yang kadang tidak kita duga ternyata, atau beberapa daftar observasi yang tidak kita ketahui tiba-tiba ternyata ada di observasi itu, ya. Nah, itu perlu kita untuk tambahkan, ya, kita perlu untuk tambahkan observasi-observasi itu. Apa saja mungkin terjadi perubahan. Oh, kayaknya kemarin saya lupa dengan pembimbing saya ada data yang penting dalam hal prosesi pelaksanaan observasi, jadi makanya perlu untuk dilakukan observasi. Ini kayaknya perlu untuk saya tambahkan. Jadi bisa saja, ya, daftar observasi itu bisa saja berubah tergantung dengan kondisi yang dihadapi oleh si peneliti itu sendiri. Jadi tidak mesti itu bahwa karena ini saya sudah teliti, ini sudah saya rincikan, maka tidak perlu ada hal lain yang saya observasi. Tidak, karena bisa jadi ada beberapa hal yang ternyata bisa menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian kita atau rumusan masalah penelitian kita. Jadi itulah makanya kenapa observasi sekarang lebih ke prosesi mengamati dan melakukan perekaman. Nah, selanjutnya itu adalah prosesi analisis data. Jadi setelah data tadi dilakukan observasi, itu perlu untuk dianalisis juga. Nah, dalam prosesi observasi ini kita perlu untuk berhati-hati, ya, karena biasanya ada beberapa kondisi kita tidak memperhatikan data-data yang ada di
lembar observasi atau daftar-daftar observasi yang kita bawa. Kita hanya apa ya istilahnya, yang penting dapat lampiran lah terkait dengan observasi itu. Padahal data observasi itu adalah data yang sangat penting dalam hal menyimpulkan suatu peristiwa, ya. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang kadang kita tidak bisa simpulkan, tapi dengan data observasi itu kita bisa simpulkan. Nah, jadi ini salah satu pentingnya data observasi itu sendiri. Ya, jadi berhati-hati dalam melakukan analisis data setelah ada data observasi itu. Ya, jadi persiapan, pelaksanaan, dan prosesi analisis data setelah observasi. Nah, sekian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kalian semua dalam hal nantinya melakukan observasi penelitian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.